Misalnya, Sukma Kemang Agung ini apa sih yang membanggakan orang bekerja di sini? Kita harus membuat reputasi perusahaan ini jadi bagus. Mau berkarir yang sering diajak healing sama bos. Anak-anak Gen Z ini itu harus balance ya. Dulu kan ada work-life balance. Kalau sekarang work healing balance gitu ya. Mereka kan sekarang banyak tuh kayak ada yang bilang strawberry sandwich ya. Sandwich. Ya kan, ibaratnya kan sekarang gitu ya, strawberry sandwich. Kelihatannya bagus, tapi kena tekanan sedikit langsung hancur, berantakan. Nah, menurut Ibu Inten gimana? Makanya orang itu penilaiannya itu adalah kemampuan, kinerja, plus masa kerja. Ya kan? Tapi jangan juga hanya masa kerja tuh jadi menghasilkan apa-apa. Itu yang paling sulit ya. Itu Bapak bilang apa tadi? Fosil ya. Fosil kalau dibayar mahal kan. Halo Sukmania, kembali lagi bersama saya Hendry Palti dari BPR Sukma Kemang Agung. Pada kali ini kita datangan tamu seorang ibu-ibu cantik yang sampai sekarang masih cantik, apalagi mudanya ya. Luar biasa, langsung awalnya sih dari Bali. Cuman sekarang sudah bertinggal di Jakarta. Beliau adalah praktisi dan konsultan pengembangan SDM dan organisasi. Dengan siapa? Kita perkenalkan dengan Ibu Inten. Halo Ibu Inten. Halo. Apa kabar? Baik, halo Baik. Sukmania. Halo Sukmania. Terima kasih. Ya. Udah diundang ini ya, BPR Sukma Kemang Agung. Ibu Inten ini baru pertama kali datang ke sini, jauh-jauh dari Bali ya Bu, ya bukan ya? Dari lahirnya dari Bali ya. Dari Bali. Dari Bali ya. Jadi kita kedatangan beliau meluangkan waktunya yang super sibuk ini dari konsultan itu tadi ya, khusus untuk Sukmania semua, bagaimana sih caranya mengembangkan BPR dan BPR itu apa? Ya, langsung kita dengar dari Ibu Inten. Oke, Bu Inten, ini aku mau nanya nih ya. Ibu kan sebagai konsultan, praktisi dan konsultan pengembangan SDM dan organisasi. Itu kira-kira apa sih itu Bu? Biar Sukmania pada ngerti. Monggo. Iya. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini. Jadi konsultan pengembangan SDM dan organisasi. Jelas ya, bahwa organisasi itu kan yang melakukannya adalah SDM. SDM itu subjek. Maka untuk mengembangkan organisasi, maka mulai dari SDM. Ya. Jadi dari SDM dikembangkan, sistem disiapkan, sehingga nanti bisa menjadi organisasi yang harus grit gitu ya. Jadi untuk menjadi grit organisasi dimulai dari adanya tim juga yang grit. Jadi grit team ya. Untuk bisa menjadi sebuah grit team, maka dah diperlukanlah individu-individu yang grit juga. Gitu Pak Henry. Wah, lo ini baru ngomongnya langsung grit ya. Jadi ibaratnya itu kalau SDM itu ya, bagi yang nggak tahu singkatan SDM itu sumber daya manusia. Jadi karena Ibu bergerak di bidang organisasi dan pengembangan SDM, usaha apapun di bidang apapun itu membutuhkan orang-orang yang great tadi ya Bu ya. Orang-orang great yang benar-benar memang nggak kaleng-kaleng gitu. Karena apapun usahanya, kalau memang pemainnya itu, kalau ibarat bola itu Messi, CR7, ya pelatihnya itu, which is itu adalah atasannya atau direkturnya, udah lebih gampang mengarahkan, ya kan, gitu ya Bu ya. Iya betul. Nah sekarang organisasinya itu adalah induknya gitu ya, betul. Guidance-nya gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana pemain ini atau karyawan kita itu tidak salah melangkah sesuai dengan arahan dari direksinya. Kira-kira seperti itu Sukmania ya. Jadi terus ini masalah ngomongin BPR ya Bu ya. Nah BPR ini kan sekarang kan Bank Perekonomian Rakyat. Nah ini kan ada sekitar 1.000 lebih BPR saat ini. Nah bagaimana menurut Ibu, pengalaman Ibu kan dulu kan pernah bekerja di salah satu BPR yang bisa dibilang guidance-nya atau kiblatnya BPR-BPR saat ini gitu ya Bu ya. Nah
pengalaman Ibu dalam bekerja di BPR itu seperti apa sih, Bu? Apakah menyenangkan, mengkhawatirkan, mengembirakan, atau ya gitu-gitu aja gitu? Silakan Bu Inten. Iya, BPR buat saya sebelumnya nggak kenal BPR ya, tapi begitu kenal langsung jatuh cinta. Ya, ini adalah apa namanya? Karena BPR itu adalah orang-orang yang kerja di BPR tuh dia mempunyai tugas yang mulia loh. Ya, saya dulu dari bank umum. Jadi saya 18 tahun di bank umum, lalu sebetulnya saya dari 18 tahun itu dalam hidup saya ini 22 tahun itu saya menggeluti bidang HC, ya HR ya. Baik waktu saya jadi praktisi di perbankan maupun juga saat saya menjadi konsultan ketika sudah tidak bekerja di kantor ya. Nah, saya ketika kenal BPR itu merasa bahwa wow, ini ada bayi gitu ya, ada seorang bayi yang membutuhkan kasih sayang ya, kasih sayang buat saya. Wah, jadi dimulai dari mana kasih sayang itu? Kalau bayi itu dimulai dari mana sih? Kan dimulai dari kita sayangin, elus-elus ya, kita kenalin wajah cantiknya harus bersih ya, kita lihat tangan, kaki dan lain-lain. Nah sama di BPR itu yang saya lihat, saya saksikan, saya belajar, lalu kelihatanlah bahwa ada perbedaan sesungguhnya antara bank umum dan BPR. Tapi permasalahannya sama ya, cuman intensitasnya berbeda. Sama, mau di perusahaan manapun sebetulnya SDM itu adalah titik sentral ya, adalah sentral, adalah subjek yang bisa memainkan kemana yang maunya organisasi itu. Jadi yang namanya SDM itu harus relate dengan visi misinya satu perusahaan, goals-nya apa, target-targetnya apa. Nah itu yang diturunkan kepada SDM. Nah untuk mencapai goals itu, SDM itu harus gimana? Nah, itu diatur dengan job description yang benar, lalu pelatihannya, lalu persyaratan untuk menduduki jabatan itu juga harus relate gitu antara orang dengan tugasnya. Lalu kita ada penilaian kinerja, ada karir path ya, ada karir planning, ada pengembangan karir. Di sana juga ada upah juga ya yang harus juga mencerminkan gitu ya. Jadi orang itu memberi apa, kemampuannya apa, hasilnya apa itu harus nilainya benar-benar berbeda antara orang yang bagus, sangat bagus, cukup maupun yang tidak cukup. Ya, jadi SDM itu dunianya adalah dari orang itu mau masuk sampai dia itu keluar. Ya, bagaimana karyawan-karyawan atau tim-tim yang masuk di satu perusahaan itu harus kita hidupi atau kita pelihara atau kita kembangkan hingga dia mencapai masa pensiun. Itu Pak Henry. Oke. Kualitas SDM yang bagus menurut Ibu itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke Sukmania. Ya, jadi Sukmania teman-teman semua ya. Artinya gimana sih caranya datang dari mana sih SDM ini? Tentu dari rekrutmen. Ya, oleh karena itu teman-teman Sukmania, jangan pernah bermain dengan standar atau kualifikasi yang sudah ditetapkan. Asal ada aja deh. Ya udahlah, susah nyarinya asal ada. Nah, itu adalah kesalahan terbesar, ya. Kalau kita menerima orang seadanya, maka dapatnya juga kompetensi yang seadanya ya, gitu. Betul, setuju. Jadi harus punya positioning ya. BPR tuh harus punya positioning, punya set value gitu ya. Mencari seorang kepala cabang tuh harus apa sih? Persyaratan minimumnya itu Bapak Ibu. Ya, Sukmania. Jadi seringkali kita ngelihat bahwa saya masih merasakan bahwa yang namanya ngerekrut orang SDM itu ya udahlah siapa aja lah gitu ya. Padahal disitulah sumber dari apakah itu akan menjadi bagus dan tidak bagus orang-orang yang masuk di perusahaan atau di BPR. Gitu Pak Henry. Setuju sama Ibu Inten kali ini.
memang banyak itu teman-teman yang menganggap udah dah yang penting ada dulu. Ada dulu. Ya kan? Padahal ibaratnya kayak bibit tanaman. Kalau kita beli tanaman bibitnya yang mahal, ya kan? Itu pasti akan bertumbuh sesuai dengan yang kita mau. Tapi jangan lupa itu harus disiramin juga. Sebagus apapun bibitnya, kalau nggak kita siramin, nggak kita rawat, itu kan mati. Kan gitu ya, Bu ya? Persis. Nah, itu kan tadi Ibu udah ngomong tuh seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu nih sekarang nih versi Ibu kan. Nah, menurut Ibu nih, training yang sudah dilakukan di BPR nih sudah efektif apa enggak sih, Bu? Karena Ibu kan ngomongin dari konsultan tadi nih. Apakah memang trainingnya memang saat ini enggak banget deh, harus dirubah supaya memang kita mendapatkan manusia-manusia great yang tadi Ibu bilang di awal. Gitu, silakan, Bu. Betul, terima kasih Pak Henry. Ya. Sukmania, ini training juga jadi satu tantangan tersendiri ya. Jadi bagaimana sebuah perusahaan harus melihat jauh dan komprehensif gitu ya, perencanaan trainingnya tuh. Jadi kita lihat dulu bisnisnya mau kemana ya, apa gap-gapnya antara hasil kerja SDM kita dengan sebetulnya tuntutan yang harus dia punya. Nah itu kita bangun. Jadi nomor satu adalah kita melihat dulu nih, major persoalan di kita itu apa gitu ya. Misalnya, let's say kita bilang, aduh kok jadi banyak macet nih kredit. Nah kita telusurin nih ya, kasus-kasus apa aja yang terjadi, ambil lesson learn-nya, dan itu kita training ya. Misal ada di tempat saya punya pengalaman, AO ini nggak ngerti baca laporan keuangan. Analis ini nggak ngerti industri gitu kan. Appraisal ini nggak ngerti loh yang namanya bahwa harga itu harus dibandingkan ya, dan harus ngelihat nih situasi sekarang seperti apa. Misal nih ada satu daerah dulu harganya tuh terus naik, sekarang udah sunset. Nah itu harus dilihat. Jadi dengan begitu kita baru bisa melihat apa nih planning rencana kita untuk pengembangan. Jadi harus komprehensif. Tanpa itu kita nggak efektif. Apalagi seringkali saya melihat bahwa ketika mau mengambil tuh asal ada training. Asal ada. Aduh kayaknya ini pusingnya ada nasabah komplain udah bikin service excellent gitu. Ya. Padahal sebelum service excellent tuh kita harus lihat nih, kenapa ya orang itu nggak bisa memberi layanan yang bagus, ya? Apa yang terjadi? Oleh karena itu, Sukmania dan semua teman-teman di BPR, kita harus TNE namanya ya. Tapi harus tahu nih, 3 pilar yang harus dipenuhi dalam training itu adalah nomor 1 tuh mindset, nomor 2 skill set. Nomor 3, toolset. Ya, mindset yang seperti apa? Ya, kalau dalam pelayanan, ya kita harus bangun nih supaya orang itu punya mindset. Ya, nah seringkali kalau kamu harus melayani, mungkin kata-kata melayani buat dia tidak cocok. Kok melayani? Kok jangan gua pelayan apa di sini? Nah, bikin misalnya diganti. Kita harus membuat reputasi perusahaan ini jadi bagus. Ya. Jadi mindsetnya membawa reputasi. Terus kita lalu susun siapa yang bertugas dengan siapa. Misalnya frontliner, lu harus memberi kepuasan supaya jangan merusak reputasi gitu. Ya. Terus yang back office, lu harus membuat proses yang simple, yang bisa cepat memberikan pelayanan gitu. Terus jadi apalagi kepada atasan, kamu harus bisa membuat tim-tim kamu itu melaksanakan tugas-tugas yang dicapai. Ini Pak Henry, seringkali yang kita lihat itu asal menyebut aja. Asal ada aja. Itu lo udah kurang training, ini kurang ini. Baru padahal itu. Akar masalahnya nggak ketemu bukan ya. situ gitu kan. Mungkin orangnya karena disuruh melayani dengan baik, dia merasa bahwa kok saya dibebanin sebagai pelayan ya. Tapi kita coba cari mindset apa ya supaya orang ini bisa melayani dengan baik. Nah kita ilikitik dalam sisi lu harus menjaga reputasi. Beda kan Pak? Beda.
Beda ya Pak ya? Beda. Nah itu Pak, jadi kita harus mencari satu bentuk atau satu filosofi yang membuat orang itu bergerak untuk berubah. Itu. Jadi kalau dibilang efektif dan tidak efektif, saya belum berani mengatakan hanya BPR yang tidak efektif gitu. Mungkin banyak juga perusahaan yang belum efektif ya. Oke. Gitu Pak. Nah, dari jumlah program-program yang ada dilakukan di BPR nih, menurut Ibu nih, apakah bisa mendapatkan karyawan gitu, Bu? Program-program tadi yang sudah dijalankan tadi, Oh, ya menjadikan kan? karyawan. Jadi Bisa dapat karyawan nggak? Biasanya kan nyari karyawan itu kan dari Jobstreet, ya Iya, kan? Jarang yang dari medsos gitu loh. Apalagi program-program yang sudah dijalankan oleh BPR masing-masing. iya. Apakah itu dapat berjalan dengan baik untuk mendapatkan karyawan, Bu? Ya, ini tantangan lain lagi ya. Kalau tadi ada tantangan untuk mengembangkan orang, Ya. sekarang tantangannya bagaimana kita bisa meng-attract, Mendapatkan, ya. ya, men-attract orang-orang bagus mau bergabung di tempat kita. Betul. Ya, kita lihat nih apa sih seleranya, gitu ya. Seleranya anak-anak yang kita mau attract itu, anak-anak bagus tuh seleranya apa? Lalu kita cocokkan dengan orang-orang seperti apa yang kita butuhkan. Ya, di mana kita mencari orang-orang seperti itu gitu. Nah, sekarang sebenarnya kita banyak dimudahkan. Jadi teman-teman Sukmania yang sudah masih terus ya di sini, kita ngobrol mengenai rekrutmen ya, selection and recruitment. Jadi bagaimana kita bisa meng-create orang-orang itu tertarik dengan kita. Ya, brand kita harus bagus dulu. Ya, apa yang membuat kita harus tahu nih keunggulan dari brand kita apa. Misalnya Sukma Kemang Agung ini apa sih yang membanggakan orang bekerja di sini? Nah itulah menjadi value kita. Nilai jualnya ya. Daya jualnya. Nah itu yang bisa kita jual, kita angkat. Woi, ada orang merasa mau kerja yang serasa di rumah sendiri, misalnya ya. Dan kan kalau sekarang dengan medsos yang luar biasa, yang sangat dahsyat, manfaatkan aja itu. Ya, tinggal kita cari apa yang menjadi, kalau saya sering mengatakan titik gelinya orang itu apa gitu ya. Betul. Titik gelinya apa nih? Atau misalnya mau berkarir di tempat yang asyik, banyak anak mudanya misalnya ya. Mau berkarir yang sering diajak healing sama bos misalnya, ya kan gitu kan, sama tim yang diajak hura-hura. Ya saya juga ngalamin tuh, yang namanya anak-anak Gen Z ini itu harus balance ya. Dulu kan ada work life balance, kalau sekarang work healing balance gitu ya. Jadi maunya healing gitu Pak Henry. Dan itu memang sangat dibantu dengan medsos. Ya, memang setuju saya sama Ibu ya. Jadi memang medsos ini bisa ibaratnya kayak api. Kalau kecil jadi kawan, besar tuh bisa jadi lawan. Bagaimana sih parameter pemberian bonusnya, Bu? Iya. Oh, Bapak tulis A itu 4 kali gitu ya. B itu 2 kali. C 1 kali gitu. Atau C setengah. Wah, itu lebih takut orang.